Buku Keadilan Sosial dalam Islam karangan Hamka, Penerbit Wijaya Jakarta tahun 1951, halaman 9 sampai dengan halaman 11. Terang di sini bahwasanya yang dijadikan imam itu ialah orang yang diakui dengan suara terbanyak. Bukan disyaratkan orang itu mesti serupa malaikat. Kita mau seorang imam ialah manusia, bukan dewa, padanya akan bertemu cacat-cacat dan kelemahan diri. Menahan dengan sabar akan kelemahan diri seorang imam, lebih sedikit bahayanya daripada sebentar-sebentar menjatuhkan LMAN dan mengganggu imam. Bukti dalam tarik senantiasa mengatakan bahwa seketika seorang imam masih hidup, akan kelihatan juga cacatnya. Tetapi setelah dia mati, barulah kelihatan bekas kerjanya dan pelaksanaan tanggung jawabnya semasa hidup. Sebab itu maka Nabi bersabda, siapa yang merasa tidak senang kepada amirnya dalam satu perkara, hendaklah sabar. Karena sesungguhnya orang yang keluar daripada pemegang kekuasaan barang satu sibir matinya adalah mati jahiliyah kemegahan imam dan muruahnya haruslah dijaga dan dipelihara, barang siapa yang menghinakan sultannya, maka dia akan dihinakan pula oleh Allah. Hadits Tutmuzi, memang jelas orang-orang yang suka menyinggung-nyinggung kemegahan dan muruah kepala, negaranya itu, biasanya adalah orang-orang yang hina juga. Tetapi kalau nasihat yang dianjurkan imam, kalau keadilan sosial diperkosanya, dan negara dijadikannya kuda-kuda untuk melepaskan nafsu angkara murkanya, sehingga rakyat merintih karena kelaparan dan kemiskinan dan keamanan tidak terjamin lagi, dan tidak nampak usahanya untuk memperbaiki nasib rakyat yang diserahkan tanggung jawab memeliharanya kepadanya, maka pada waktu itu haruslah rakyat berani menentangnya. Sebab bukan ke sana tujuan mendirikan negara. Sebab itu, boleh mendirikan partai-partai adakanlah di antara kamu satu golongan umat yang mengajak berbuat baik dan menyuruh berbuat ma'ruf, dan mencegah berbuat mungkar. Mereka itulah yang akan beroleh kemenangan, Surat Ali Imran 104. Kamulah yang sebaik-baik umat yang dikeluarkan di antara manusia, karena kamu menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat mungkar. Ali Imran 110. Orang laki-laki yang beriman dan orang perempuan yang beriman setengahnya menyokong akan yang setengah, di dalam meriuruh yang makruf dan mencegah yang mungkar, Surat Taubat 71. Kalau di dalam suatu negara, tidak ada lagi golongan yang berani menyatakan kebenaran dan membasmi kemungkaran adalah alamat negara itu akan kena laknat Tuhan. Riwayat-riwayat umat dan bangsa yang telah lalu menjadi bukti atas hal yang demikian. Dilaknat Allah orang-orang yang kafir dari Bani Israel dengan lidah Daud dan Lusa anak Maryam. Yang demikian adalah karena mereka durhaka kepada Allah, dan melanggar hukum adalah mereka tidak cegah-mencegah lagi akan yang munkar yang telah mereka kerjakan. Maka amat nistalah apa yang mereka kerjakan itu. Rakyat atau golongan yang insaf ini tidak boleh merasa takut dan gentar akan siksaan yang akan mereka terima lantaran sikapnya. Meskipun diri mereka dianiaya oleh si zalim, hanya diri yang dapat dibuang, disiksa dan dibunuh, namun dasar pikiran dan seruan suci akan tinggal, berbekas dalam masyarakat, menunggu waktu timbul pula kembali. Tuhan bersabda akan kami selamatkan orang-orang yang mencegah dari kejahatan dan akan kami ambil orang-orang yang alim itu dengan azab yang sang nista lantaran perbuatan mereka yang fasik itu, Surah Araf 164. Ubadah bin Syamit, seorang sahabat Nabi yang perkasa berkata, kami telah membuat baiat dengan Nabi Muhammad akan mendengar dan akan patuh, taat, baik di waktu susah atau di waktu mudah, baik pada yang rendatangkan gembira atau mendatangkan kecil hati. Dan kami telah berjanji tidak akan mengemukakan kepentingan diri sendiri. Dan berjanji tidak akan merebut pangkat daripada yang empunya hak, kecuali kalau kami melihat kekafiran, keingkaran akan kebenaran, yang telah menyolok mata, kufran buahan, yang jelas ada keterangannya dari Allah. Dan kami telah berjanji pula akan berani menyatakan yang benar, dimanapun kami berdiri, dan tidak akan takut kepada gangguan si pengganggu di dalam menjalankan kehendak Allah. Oleh ahli hadis diartikan kufran buaha itu, ialah kekafiran yang tidak dapat ditawilkan lagi. Itu sebabnya kita katakan telah menyolok mata. Demi Tuhan yang diriku sendiri tergenggam dalam tangannya, wajiblah kamu menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar, atau, kalau kamu lalaikan perintah ini, pastilah akan didatangkan Allah kepadamu siksaan. Pada waktu itu, meskipun kamu berdoa kepadanya, tidaklah akan diperkenankannya lagi. Hadis Turmuzi. Ditanyakan orang kepada Nabi Muhammad apakah jihad, perjuangan, yang paling utama. Beliau menjawab, kalimat keadilan di hadapan pihak kekuasaan yang zalim. Pendeknya, bila mana kita baca kitab-kitab hadis Nabi, dengan perasaan yang kritis, dan jiwa yang hidup,
Akan bertemulah berpuluh buku menyatakan soal-soal yang demikian. Hanya kepuduran iman muslimin jualah yang menyebabkan mereka tidak berani berpegang kepada hadis itu beratus tahun lamanya, sehingga kadang-kadang mereka hendak mengambil teori lain di dalam membangunkan masyarakatnya yang adil. Tanggung jawab menegakkan masyarakat dengan segala cabang-cabangnya dinamai amanat. Amanat itu adalah berat sekali. Dengan cara perlambang, figurlik, Tuhan Allah bersabda dalam Quran tentang beratnya amanat itu. Telah kami tawarkan amanat itu kepada ketujuh langit dan bumi dan bukit-bukit, maka semuanya berat memikulnya dan semuanya memohon diri. Lalu dipikul oleh manusia. Surat Ahzab 72. 3 tanda orang munafik, bila mana dia bercakap, dia berbohong. Bila mana dia berjanji, tidak dipenuhinya, bila mana dipikuli amanat, dikhianatinya. Hadis Bukhari Muslim. Untuk mempertahankan amanat yang mulia itu, kadang-kadang selam sampai kepada yang dipandang mulanya remeh, tetapi penyakit besar yang membahayakan bagi tegaknya suatu masyarakat dan negara. Hancur segala rancangan dan hilang sari cita-cita keadilan sosial dibuatnya, yaitu korupsi.